Jadi efek sampingnya memang bikin kejantanan itu loyo, kayak kebiri kemia gitu loh. Menurut aku sih kayak kebiri kemia, dimana batang kejantanan itu memang drop gitu loh, susah ereksi. Anti androgen ini memang membuat ereksinya itu drop alias loyo, susah untuk tegang. Tapi ini ya, mau gimana pun ya. Halo teman-teman, ini Dewi Monalina. Aku bakal bikin vlog tentang anti androgen untuk tambahan terapi hormon transgender atau transpuan atau waria atau transwoman. Jadi bukan hanya estrogen yang dibutuhkan dalam terapi hormon, tetapi ada satu lagi namanya anti androgen. Jadi kalau kalian belum paham tentang anti androgen, bisa cek di YouTube di vlog aku sebelumnya ya, bisa dicari deh, ada itu pastinya. Nah, jadi spironolactone ini adalah salah satu merek anti androgen yang aku gunakan selama ini. Jadi selain harganya murah, juga mudah didapat baik di apotek ataupun di marketplace online. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya tentang dosis. Jadi kenapa dosis? Karena salah satu efek dari anti androgen ini mengerikan ya, terutama buat teman-teman trans di luar sana yang masih ingin mempertahankan batang itunya. Jadi kalau kita overdosis, itu batang itu akan susah sekali ereksi. Tapi tetap aja sih birahi itu ada gitu, dalam artian kalau apalagi kita ketemu orang yang mungkin selera dengan kita, otomatis kita akan birahinya naik. Aduh, jadi malu ya aku ngomong ini sebenarnya. Cuman dosis yang dianjurkan adalah, ini menurut buku panduan kesehatan waria yang diterbitkan oleh GWL-INA, yang aku dapat infonya adalah 25 mg sampai 50 mg per 2 hari, atau 2 hari 1 kali minum pil anti androgen spironolactone yang dosisnya 25 mg. Ingat, 2 hari sekali, bukan tiap hari ya. Aku ucapin lagi 1 kali, untuk 2 hari sekali, bukan tiap hari. Dan dosisnya yang wajar itu 25 mg sampai dengan 50 mg, terlebih untuk pemula. Jadi bagi yang pemula jangan langsung telan yang 100 ya. Apalagi buat teman-teman yang belum melakukan operasi penyesuaian kelamin, ini penting banget karena akan susah ereksi kalau kita terlalu overdosis. Jadi sayang banget kan. Nah, jadi dosis ringan itu sebenarnya berlaku untuk teman-teman trans yang belum melakukan operasi penyesuaian kelamin, belum dipangkas ya itunya. Nah, jadi jangan overdosis. Jadi aku menyarankan aja sesuai dengan buku panduan kesehatan waria yang diterbitkan oleh GWL-INA. Di situ tertera 25 mg sampai 50 mg per 2 hari sekali, alias 2 hari sekali menelan pil anti androgen 1 butir yang dosis 25 mg sampai 50 mg. Untuk teman-teman yang benar-benar masih pengen ereksinya jos, coba deh aku sarankan minum yang 25 mg per 2 hari. Itu aja, jangan yang terlalu tinggi gitu, takutnya kalian susah ereksi. Tapi kalau di sini aku lebih ngebahas efek sampingnya ya. Jadi efek sampingnya memang bikin kejantanan itu loyo, kayak kebiri kemia gitu loh. Menurut aku sih kayak kebiri kemia, dimana batang kejantanan itu memang drop gitu loh, susah ereksi. Dan ini banyak sekali teman-teman transgender di Indonesia yang cerita secara pribadi ke aku, tanpa aku harus sebutin namanya siapa-siapa. Tapi memang realitanya gitu, dan berdasarkan kisah mereka, pengalaman mereka mengonsumsi pil anti androgen, apapun jenis mereknya sebenarnya. Yang aku bahas sih spironolactone ya, karena itu yang paling murah dan mudah didapat. Jadi menurut realita penuturan mereka, memang anti androgen ini memang membuat ereksinya itu drop alias loyo, susah untuk tegang. Tapi ini ya, mau gimana pun ya, kalau kita
dapat laki-laki yang sesuai selera kita. Aduh, aku malu. Aku malu banget cerita. Jadi kalau dapat laki-laki yang sesuai selera kita, tetap aja on, ya enggak sih? Atau gimana? Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda selama mengkonsumsi terapi anti androgen, tolong cerita dong di kolom komentar biar kita diskusi. Jadi memang ternyata pil anti androgen ini kalau menurut aku pribadi kayak sejenis kebiri kimia gitu loh. Jadi memang susah banget buat standing kejantanan gitu ya, bagi teman-teman yang belum melakukan penyesuaian kelamin gitu. Jadi ya menurut kamu gimana nih? Apakah masih tetap untuk mengonsumsi anti androgen atau cuma estrogen doang? Kalau aku jujur ya, selama ini jarang banget minum pil anti androgen. Jarang, karena itu bentuknya pil. Aku aja estrogen suntik ya kan. Nah, pil ini kenapa aku jarang? Karena kesannya itu kayak aku lagi kayak demam, kayak lagi sakit gitu loh, minum obat tiap hari. Aku tuh nggak terlalu suka gitu loh minum obat tiap hari, minum obat kayak orang sakit gitu loh menurut aku ya teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget minum pil anti androgen. Tapi menurut penuturan teman-teman memang efeknya itu ngeri sekali bagi yang ingin mempertahankan standing batang. Ya aku rekomendasikan banget jangan terlalu tinggi, 25 mg per 2 hari juga cukup. Atau kecuali memang kondisi bodinya terlalu berotot gitu ya teman-teman, dan ingin terlihat halus, maksudnya lebih kendur gitu loh ototnya, mungkin bisa kali ya 50 mg per 2 hari gitu. Jangan yang langsung 100 ya teman-teman, soalnya takutnya tubuh kamu kaget lagi. Jadi mulailah dari dosis yang rendah dulu, jangan langsung plak gitu hantam 100 atau yang tinggi-tinggi gitu, nggak perlu. Sebenarnya aku baca juga dosis maksimalnya adalah 200 mg. Cuman aku rekomendasikan mulai dari dosis yang rendah dulu terlebih bagi yang pemula. Jadi jangan ambisinya terlalu di luar kendali gitu. Jadi ya coba aja dari 25 mg per 2 hari sampai dengan 50 mg per 2 hari. Atau gini, 25 mg per 2 hari untuk 3 bulan pertama. Lalu setelah itu dilihat kalau memang badannya ototnya terlalu kekar dan ingin terlihat lebih feminin, ya cobalah 50 mg per 2 hari. Tapi setelah lewat 3 bulan percobaan itu gitu. Nanti kan yang merasakan tubuh kalian sendiri, wah ini masih ototnya terlalu kekar atau masih keras atau kayak gimana, atau kulitnya teksturnya masih kasar gitu. Jadi fungsinya anti androgen itu memblokade atau memblokir produksi hormon laki-laki kita, testosteronnya itu ya. Jadi hormon cowok kita tuh diblok sama dia supaya ciri-ciri maskulin gitu hilang. Kayak jadi efeknya tuh bulu kumis atau bulu-bulu lainnya tuh lambat tumbuh gitu loh guys, memperlambat. Terus otot sih, masa otot itu lebih kendur kayak cewek gitu loh guys. Jadi looknya itu lebih feminin kalau dibarengi dengan estrogen. Jadi ini menarik sih, maksudnya kalau terapi hormon estrogen ditambahkan dengan anti androgen itu lebih bagus, lebih maksimal juga gitu loh. Dan gimana nih kak, kan ada yang nanya kak gimana nih kak Mona buat jadwal minumnya gimana, kan ada 2 pil nih seandainya yang estrogennya pil juga gitu. Nah biasanya kalau aku sendiri pil anti androgen ini karena memiliki efek ngantuk, bagusnya diminum sebelum bobo gitu. Tapi yang dosis 25 mg nggak banget sih, tapi nggak tahu ya, di tubuh kita kan berbeda. Jadi aku saranin sih sebelum bobo. Sedangkan untuk pil estrogennya bisa diminum di pagi atau siang hari setelah makan. Atau setelah makan malam juga bisa minum pil anti androgennya gitu. Jadi pastikan setelah makan ya teman-teman, biar nggak sakit perutnya. Dan karena pil anti androgen ini menyebabkan ngantuk, jadi aku saranin
minumlah sebelum tidur, jangan pada saat ada aktivitas atau lagi mengendarai motor. Ini aku di kamar kos ya teman-teman, jadi maklum keadaannya. Nah jadi itu aja sih dulu. Nah teman-teman, aku mau ngasih tahu juga nih, aku kan pengen banget ngembangin channel YouTube aku, jadi aku minta tolong banget, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like videonya supaya kalian bisa membantu untuk mengembangkan channel aku. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like video ini, makasih banyak. Aku nggak bisa balas apapun, tapi semoga Tuhan selalu memberkati. Bye bye.